kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Bisa ikutin Ustazah ya? Bisa. Kita mengangkat tangan di samping, burungnya tegak, tangan ke depan, ikan berenang, tangan dilipat, siap belajar. Ready for study. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini kita akan belajar mengenai IPA dan IPS. Untuk yang kelas 2 itu akan belajar IPA, dan yang untuk kelas 3 itu akan belajar mengenai materi IPS. Oke, yang kelas 3 Ustazah akan memberikan suatu permainan. Puzzle, aku suka puzzle. Jadi kelas 3 yang dari atas sebelah sini akan menyusun puzzle ini menjadi sebuah gambar. Disusun. Aku tahu. Oke, kelompok. Jadi merapat. Boleh dirapatin. Jadi disusun puzzle-nya. Yang di kelas 2 kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada yang tahu bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja? Yang pertama ada Oke, good. Jadi di bagian bawah ini merupakan akarnya. Akar ini berfungsi untuk menopang tumbuhan tersebut agar dia tidak roboh. Selain itu juga akar juga berfungsi menyerap air ketika hujan. Lalu yang kedua ini ada batang, ada daun, dan yang terakhir buah. Akarnya memiliki ada 2 jenis. Yang pertama ada akar tunggang, dan yang kedua ada akar selaput. Tentu saja penyambung kamera. Ada berbagai macam akar. Akar juga ada yang menempel pada tumbuhan lain seperti tumbuhan anggrek menempel pada pohon. Lalu batangnya ada yang batang lurus ke atas dan juga ada yang bercabang seperti dahan pohon, dan juga kalau yang batangnya lurus ke atas itu berupa tanaman kelapa. Jenis-jenis batang itu ada yang lemah dan juga ada yang kuat. Selain itu juga ada loh batang yang berduri. Apa contohnya batang yang berduri? Jadi ya kalau kita Kaktus, mawar, pintar. Lalu untuk batang yang kuat itu berupa tanaman pohon. Dia lebih kuat karena dia kayu. Sedangkan kalau yang batangnya lemah itu seperti tanaman bukan. tanaman biasa. Tanaman seledri, lalu sawi itu batangnya lemah karena bisa kalian patahkan dengan mudah. Sedangkan kalau batang yang kuat, yang dari kayu, itu harus memerlukan alat bantu berupa mesin. Pakai gergaji. Ya. Nih, selain itu juga ada jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun ini ada 4 jenisnya. Yang pertama jenis tulang daun yang sejajar ya, bentuknya ada yang Daun kering. Ada daun hijau juga. Ada yang melengkung, ada yang sejajar. Itu merupakan jenis-jenis daun. Kalau yang melengkung itu biasanya bentuk daunnya berupa long. Kalau yang sejajar itu yang panjang. Nih. Ustazah, Jika tumbuhan itu berkembang dengan baik, maka
tanaman tersebut akan berbunga. Itu dia mengeluarkan harum. Seperti bunga mawar, melati, dia mengeluarkan aroma yang sangat harum. Jadi ketika tumbuhan itu berkembang dengan baik, dia menghasilkan buah dan juga sayuran. Nah, sayuran dan buah itu bisa kita olah dan kita makan. Tumbuhan ini dia bisa mengolah makanannya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain karena dia berfotosintesis dari cahaya matahari yang datang dan air. Jadi pada saat itulah dia berproses mengolah makanannya sendiri dan menyebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kelas 2, Ustazah ada punya game juga. Suatu tumbuhan boleh kalian gunting sesuai dengan titik-titiknya ini, lalu kalian tempel sesuai urutan tumbuhan. Tumbuhan itu pertama apanya dulu, lalu yang kedua apanya lagi, yang ketiga, keempat. Ya, jadi digunting sesuai garis putus-putusnya dan ditempel namanya. Ini ada namanya nih, akar, terus daun, batang, dan yang terakhir bunga. Boleh dikerjakan sekarang. Oke, di kelas 3 kita akan belajar tentang lingkungan. Lingkungan, kalau misalkan di dalam pikiran kalian, lingkungan itu apa? Bulan. Bintang. Di bumi itu ada yang ada di sekitar kita. Betul. Jadi lingkungan itu yang berada di sekitar kita, tempat tinggal kita, Rumah kita. ya itu dinamakan lingkungan. Yaitu ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Jadi lingkungan alam itu berupa yang langsung diciptakan oleh Allah. Sedangkan kalau yang lingkungan buatan, kita yang membuat sendiri, manusia membuat. Lingkungan itu menjadi tempat tinggal kita. Contoh, kalau lingkungan alam itu seperti gunung, sungai. Kalau lingkungan buatan, yang bikinan manusia apa? Rumah. Terus apa lagi? Apa? Ya, perkotaan. Terus ada lagi contohnya. Bandung. Ya, Bandung, gedung, persawahan, itu semuanya adalah Lingkungan. buatan. Jadi lingkungan alam yang diciptakan oleh Allah yaitu berupa ada pegunungan. Manusia bisa nggak buat gunung? Bisa nggak? Manusia kita ini membuat gunung, danau, dan juga sungai bisa? Nggak bisa. Maka dari itu dikatakan penampakan alam ini merupakan suatu lingkungan alam. Nih, pegunungan ini merupakan suatu bentang alam yang menjulang tinggi, yang ke atas dan bersambung-sambung dengan pegunungan-pegunungan yang lain. Biasanya suhu udara di pegunungan itu terasa lebih sejuk dan juga dingin. Sungai itu merupakan aliran air. Jadi aliran air yang sangat panjang itu dinamakan sungai. Biasanya lingkungan alam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat wisata, hiburan, bersama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Lingkungan buatan ini merupakan tempat tinggal manusia seperti rumah, tempat untuk berteduh, tempat untuk liburan seperti mall, ya untuk semua aktivitas manusia. Selain itu juga ada contoh-contoh lain. Penampakan buatan itu seperti kolam ikan.
kelas 3, silakan disusun. Ini ada gambar, ada puzzle. Puzzle-nya ini disusun, terus nanti kalian tentukan dari gambar yang sudah jadi, ini merupakan lingkungan alam atau lingkungan buatan. Jadi kerjanya rame-rame sini merapat. Apa-apaan dah ini? Nih, boleh disusun. Itu nama-nama kota. Pinang. Buatan. Oke, terima kasih. Ini ada buatnya nih. Oke, kita tutup ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kita nyanyi lagi. Yes, sir. Tangan ke atas, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan dilipat, siap berdoa. Play after study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.